dalam Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Zahir apa artinya zahir? Zahir apa artinya? Kelihatan. Batin artinya tidak kelihatan. Jadi Allah itu maha zahir. Allah itu bisa dilihat, tapi melihat Allah jangan seperti kita melihat makhluk, Pak. Jadi kita bisa melihat Allah itu supaya iman kita bertambah. Lihatlah bahwa tanda Allah itu ada. Lihat dari semua apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Itu bukti Allah ada. Kemudian Allah itu bersifat batin. Batin itu artinya Allah itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ibu punya akal, bisa dilihat tidak? Tidak, tapi bisa dirasakan. Ibu punya hati, bisa dilihat tidak? Tidak, tapi bisa dirasakan. Ibu punya nafsu, bisa dilihat tidak? Tidak, tapi bisa dirasakan. Dan kita punya roh, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau ada sebuah pertanyaan, kenapa Allah itu bersifat batin? Artinya ada pada diri kita. Batin itu tidak bisa dilihat, tapi reaksinya bisa kita rasakan. Manusia yang sempurna punya akal, punya hati, punya roh, dan punya nafsu. Itulah bentuk bahwa Allah itu maha batin. Dan kita harus sadar itu. Makanya di dalam Al-Quran, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna? Karena manusia secara fitrah punya agama. Manusia secara fitrah punya akal. Manusia punya nafsu. Dan manusia punya roh. Nah, kita bisa dikatakan makhluk yang mulia atau makhluk yang sempurna kalau akal kita cerdas tapi tunduk kepada agama. Kalau hati kita tunduk kepada agama. Kalau roh kita patuh dan taat kepada agama. Kalau nafsu kita patuh dan taat kepada agama, maka kita makhluk yang paling mulia. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi kami pun bisa jadikan manusia itu lebih rendah derajatnya daripada hewan ternak. Dibalik, manusia punya akal. Banyak manusia yang pintar, cerdas, tetapi tidak patuh dan taat kepada agama. Makanya penjara kita masih tetap bertambah, ya kan? Jadi artinya ibu, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Biar pendidikan kita tinggi, biar akal kita cerdas, ya, kalau kita tidak patuh dan taat kepada agama, maka kita tidak termasuk makhluk yang mulia. Ibu punya akal tidak? Punya. Siapa yang kasih? Allah. Ada yang punya nafsu tidak? Punya. Siapa yang kasih? Allah. Punya hati tidak? Punya. Siapa yang kasih? Allah. Jadi kalau kita ini ingin menjadi makhluk yang mulia, akal kita, hati kita, roh dan nafsu kita harus patuh dan taat kepada agama. Baru kita paling mulia.